warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku ya, kelas 6B di kelas maupun di rumah? Landasan toleransi itu apa? Apa itu landasan? Yang mendasari yang mengurusi toleransi itu apa? Dan jika adanya toleransi, apa yang menurut ya, apa kalau itu nanya 1 sampai 6. Toleransi ya ini saling menghargai yang pertama, saling. Kemudian yang kedua, sikap toleransi biasanya ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan, ya, antara berbeda itu sekali. Dan yang bahasa, pada bahasa kita ada bahasa sikap toleransi dijelaskan dalam Al-Quran, yakni surah Al-Kafirun yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Nah, artinya lakum dinukum waliyadin apa yang di rumah? Agamamu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Lakum dinukum. Oke, kita betul. Lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kafirun ini diturunkan di kota Makkah sehingga surah Al-Kafirun ini tertulis surah Al-Makkah. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah turunnya Al-Quran. Kisah Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Surat Al-Kafirun termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Nama surat ini diambil dari kata Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Disebutkan dalam ayat pertamanya di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun menempati urutan ke-109. Dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah mulai menampakkan hasil. Orang-orang terdekat beliau satu persatu menyatakan diri masuk Islam dan mendapat julukan
as-sabiqunal awwalun. Kondisi ini membuat orang-orang kafir Quraisy geram dengan gencarnya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Mereka berusaha menghentikan dakwah dengan menghina dan memfitnah Nabi. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang berjalan sendirian di tengah keramaian. Tiba-tiba seorang kafir memaki beliau dengan kasar. Dasar kau orang gila. Hei semuanya, dengar. Muhammad telah hilang akalnya sejak dia mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir. Di waktu yang lain, mereka memberi julukan yang tidak pantas bagi Nabi. Muhammad itu ahli sihir dan pendusta. Jangan sekali-kali kalian mempercayai ucapannya. Nabi Muhammad yang mendengar ejekan orang-orang kafir itu tidak menanggapi dan terus berjalan. Doa dan zikir selalu menyertai setiap langkah kaki beliau. Bahkan mereka mendustakan mukjizat Nabi Muhammad, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sering dibaca oleh Muhammad adalah dongeng orang-orang dahulu. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Tidak berhenti sampai di situ. Beberapa utusan kaum kafir Quraisy beberapa kali mendatangi paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah keponakannya. Namun Abu Thalib menolak dengan halus permintaan mereka. Sehubungan dengan penolakan tersebut, berkumpullah para pembesar kaum kafir Quraisy. Mereka berdiskusi untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib menolak permintaan kita. Sekarang mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kekayaan yang melimpah, kami akan memberikannya untukmu. Kalau engkau ingin kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai raja. Bahkan, jika engkau menginginkan perempuan cantik, kami akan menghadirkannya untukmu. Semuanya, semua kenikmatan dunia yang engkau inginkan akan kami penuhi asalkan engkau berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sama sekali tidak tertarik dengan semua penawaran yang diajukan. Apakah engkau telah selesai bicara? Ya sudah. Manakah yang engkau pilih, wahai Muhammad? Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Utusan itu kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua ini sangat berhati-hati dalam berbicara agar nasibnya tidak sama seperti utusan pertama. Hai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian, 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Kafirun, ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan Nabi.
tali persaudaraan. Kemudian yang kedua, menciptakan keharmonisan dan kesenangan. Alangkah indahnya jika kita saling oleh. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Tadi ya, yang sudah dijelaskan dalam video. Yang keempat, melancarkan pembangunan negara. Jadi kita saling gotong royong, tidak perlu membedakan antara agama, tidak perlu membedakan antara ras, tidak perlu membedakan antara suku ataupun budaya. Kemudian yang terakhir, manfaat toleransi yang terakhir, meningkatkan kekuatan iman. Ya, bukan melemahkan, bukan kita karena toleransi bisa terpengaruh, tapi tidak, iman kita semakin kuat.